Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman YouTube sekalian. Jadi sudah lama ya saya tidak upload video. Hari ini saya coba membuat video lagi karena ada kesibukan. Untuk teman-teman sekalian yang sudah bertanya di kolom komentar, bertanya pada akun media sosial saya, Instagram ataupun WhatsApp, saya akan mencoba menjawabnya dalam berbentuk video. Cuman saya mohon maaf sekali, mungkin video ini akan berdurasi agak panjang karena saya tidak akan meng-cut videonya. Saya akan membuat videonya dari awal sampai akhir. Jadi teman-teman sekalian yang menggunakan kuota pribadi, mungkin silakan mencari WiFi dulu agar tidak terhambat karena kuotanya akan habis. Jadi saat ini atau pertama-tama ya teman-teman sekalian, silakan buat terlebih dahulu Google Spreadsheet atau database yang ingin teman-teman gunakan. Kalau menggunakan Google Spreadsheet, urutannya seperti ini. Saya akan tunjukkan ya. Di sini saya sudah membuat satu buah Google Spreadsheet atau database yang akan saya gunakan. Di sini saya namakan YouTube. Kemudian saya punya 3 buah sheet atau 3 buah tabel, yaitu yang pertama saya namakan DB atau database, out, dan in. Pada database, kita membuat ID database untuk foreign key-nya, kemudian ada nama produk, ada jumlah, ada out. Out ini adalah jumlah barang keluar, kemudian in adalah jumlah barang masuk, kemudian ada harga beli, harga jual, dan keuntungan. Saya buat sesimpel ini saja, karena kita mau mencoba membuat otomatis jumlah yang di sini berdasarkan jumlah barang yang keluar dan jumlah barang yang masuk. Kemudian ada harga beli, harga jual. Oke, harga beli, harga jual. Kemudian ada keuntungan. Saya juga akan membuat otomatis, kalau harga beli sekian, kita akan membuat rumusan harga fix bahwa kalau harga beli sekian, harga jualnya sekian, keuntungan yang didapatkan sekian. Ini juga ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, bagaimana sih membuat aplikasi yang otomatis menghitung? Ya, sebenarnya tidak otomatis menghitung, kita harus menghitung dulu secara matematis, kemudian kita tuangkan kepada rumusnya, dan rumusnya akan berhitung sebagaimana apa yang telah kita buat. Ini mungkin ada pertanyaan kemarin, bagaimana sih caranya kalau saya setiap waktu ini atau secara berkala, harga barang yang akan saya jual ini sering sekali berubah harganya, tapi satuannya itu tetap sama. Contoh, teman-teman mau menjual emas atau jual perak dan lain sebagainya, atau jual mata uang sekalipun, bisa kita buat acuan harganya sekarang seperti ini. Jadi berdasarkan harga beli, harga jual kita dapat, dan keuntungannya pun kita sudah sesuaikan dengan harga beli yang kita ambil dari agen. Oke, seperti itu ya. Sudah, setelah kita membuat seperti ini, kita langsung masuk ke app sheet. Kita masuk ke app sheet. Kita buat baru, create app, kemudian start with existing data. Seperti ini ya. Start with existing data. Kita buat namanya adalah penjualan YT saja ya, penjualan YouTube ya. Kemudian kita buat sales. Kita choose datanya, kita gunakan tempat atau Google Drive yang kita sudah simpan Google Spreadsheet-nya tadi. Saya menggunakan email saya ya. Kemudian kita ambil ini tadi ya, YouTube, select,
Kemudian kita ambil datanya. Oke. Buat teman-teman yang baru pertama kali menggunakan app sheet, saya pastikan tonton dulu video-video tutorial yang lain biar mudah. Jadi setelah kita membuat database-nya tadi, saat kita masukkan ke app sheet, dia akan sudah secara otomatis membuatkan yang semirip mungkin yang dengan yang kita inginkan sebenarnya. Tinggal kita tambahkan lagi aplikasi-aplikasi atau rumusan-rumusan agar satu database atau satu tabel dan tabel yang lain bisa saling berhubungan. Oke, di sini dia sudah menambahkan database. Kita tambahkan lagi out, kita tambahkan juga in-nya. Tambahkan out dan tambahkan in. Oke. Kemudian kita pertama-tama buat atau kita setting semua kolom pada masing-masing tabelnya. ID database secara otomatis sudah akan menambahkan unique ID. Unique ID. Kemudian nama produk kita bisa sesuaikan. Dia menggunakan teks atau menggunakan name. Tapi kita buat teks saja ya. Untuk ID database juga kita bisa membuat rumusan lain ya, selain menggunakan unique ID. Kita bisa menambahkan seperti ini. Selain unique ID, kita bisa menambahkan, contoh kita mau menambahkan, kita menggunakan concat, menggabungkan, kemudian kita tambahkan, contoh saya ingin menambahkan, selalu dalam database saya itu ada tambahan Chico, seperti itu. Kemudian, Chico underscore, terus kita tambahkan koma, terus kita tambahkan pada kolom ini, kita tambahkan row number. Oke, berhasil. Row number ini adalah urutan angka yang ada di urutan database yang kita input. Seperti ini. Saat pertama kali masuk, dia akan masukkan Chico underscore 2. Kita buktikan nanti ya. Kita buat pelan-pelan. Seperti ini. Save. Kita selesaikan dulu yang lain ya. Nama produk, jumlah. Oke. Jumlah di sini saya ingin menggunakan angka saja. Oke, kalau angka saja kita pakai numbers. Out kita pakai numbers juga. In kita menggunakan numbers. Oke, seperti itu. Harga beli kita menggunakan price. Harga jual kita menggunakan price juga. Keuntungan kita menggunakan price juga. Oke, seperti ini, clear. Kemudian labelnya, key-nya tetap kita gunakan pada ID database, tapi labelnya saya ingin masukkan pada nama produk. Seperti ini. Kemudian kita save terlebih dahulu. Kita save terlebih dahulu. Kita buktikan tadi. Oke. Di sini otomatis Chico 2. Tapi saya ingin ini tidak boleh berubah. Saya ingin ini tidak boleh berubah. Editable-nya saya hilangkan. Atau kita tidak usah show. Nah, tapi saya tetap ingin bisa melihat. Saya ingin tetap bisa melihat. Jadi saya save lagi.
Oke, karena tetap tidak bisa, dia akan tetap ada ya, akan tetap ada. Jadi kita bisa so-nya kita hilangkan seperti itu. Kita hilangkan saja so-nya. Agar secara otomatis kita tidak bisa merubah ya, kita tidak bisa merubah. Nama produk kita masukkan pensil atau mungkin apa ya? Kita buat usaha minuman ya, minuman. Berarti jus alpukat. Oke. Jumlah out in ini akan otomatis nantinya. Kita buat editable-nya tidak ada. Seperti ini. Tidak di-editable. Nanti kalau sudah ada angkanya akan otomatis masuk. Seperti itu ya. Kemudian price-nya kita akan rubah ya. Kita akan rubah di sini. Kita akan rubah di sini. Kita hilangkan dulu. Kemudian kita menggunakan Rp rupiah. Cara merubahnya adalah dengan seperti ini ya. Desimalnya kita pingin sesuai saja tanpa ada embel-embel di belakangnya. Labelnya kita menggunakan Rp juga. Dan sudah berubah ya, Rp. Keuntungan juga sama. Saya ingin menggunakan Rp atau rupiah. Rp adalah rupiah. Oke, seperti ini. Kemudian kita save terlebih dahulu. Setelah itu, untuk membuat 3 rumusan ini menjadi otomatis, saya buat rumus di sini. Jumlah. Oke. Jumlahnya adalah kita bisa buat rumus di sini atau kita bisa buat rumus di sini atau rumusan di Google Spreadsheet-nya ya. Di sini saya ingin menggunakan rumus di Google Spreadsheet. Oke. Teman-teman perhatikan, kita coba akan membuat rumus di Google Spreadsheet-nya. Karena ini tidak bisa di zoom out, zoom in, saya akan perbesar dulu sebelum saya membuat rumusan. Oke, saya rasa sudah cukup. Pertama-tama, pada jumlah, ini jumlah aktual, saya akan menambahkan rumus seperti ini. Jumlah out dikurang jumlah in. Nilainya adalah 0. Oke. Kemudian saya ratakan dulu tengah dulu ya. Kita atur rata tengah. Oke. Kemudian jumlah out-nya kita buat seperti ini. Sama dengan kita pakai VLOOKUP. VLOOKUP di sini kita bisa perhatikan ya. Kata kunci. Kata kunci berarti berdasarkan apa kita mau mengambil datanya, kata kuncinya. Kita ambil pada ID database. Karena foreign key-nya tadi kita letakkan pada ID database. Oke? Kemudian titik koma rentannya berdasarkan apa kita mau mengambilnya? Di mana sih kita mau mengambilnya? Kita ke out karena ini kan tadi out. Kemudian kita letakkan pada mulai dari ID database B sampai ke akhir. Bisa sampai di sini atau bisa sampai di C saja. Oke. Di C saja boleh. Kemudian titik koma 2. 2 dari mana? 2 dari urutannya. 1, 2 dari nomor pertama ke berikutnya. Kalau misalkan dia ada di D seperti ini di urutan D berarti 1, 2, 3. Kita letakkan 3 di sini. Kemudian kita titik koma lagi. Distorsinya 0.
Ini rumus otomatis kalau 0 dia atau false, 0 atau false, dia akan mengambil secara otomatis. Oke. Kita enter, pas kita enter kenapa NA? Kenapa not available? Karena kita contohkan ya, di sini ada 1 2 3. Outnya kita buat juga 1 2 3. Jumlahnya kita tulis 1 di sini. Oke. Sudah berhasil kita ambil datanya. Nilainya 1. Kita tambahkan lagi ya. Kita coba tambahkan lagi ya. Ini kita copy saja. Copy. Paste. Di sini masih 1 ya. Masih 1. Oke. Seperti ini. Terus kita tambahkan lagi. Rumusan kita tambahkan lagi. Sum. Oke, sabar. Kita coba tambahkan lagi. Oke. Kita menggunakan kita menggunakan filter di sini, sum. Kemudian filter rentan ketentuannya. Oke. Rentannya kita ngambil dari sini. Titik koma. Oke, baik. Kita harusnya pakai VLOOKUP saja ya, VLOOKUP. Kita ambil gini, maaf. Kemudian kita pakai select. Oke, baik. Saya agak lupa di sini, jadi kita coba ambil dari rumusan saya yang sudah jadi ya. Kita ambil dari rumusan saya yang sudah jadi. Jadi kalau kita menggunakan VLOOKUP ternyata hanya mengambil satu yang paling atas saja. Coba kita buktikan dulu. Kita menggunakan VLOOKUP. VLOOKUP, kata kuncinya tadi menggunakan ini. Kemudian ini kita ngambil dari out. Oke, kemudian di sini 2, 0. Kalau di out-nya kita tulis ini angka 4, seharusnya di sini berubah angka 4. Oke, betul. Berarti dia mengambil yang dari paling atas saja. Tapi kalau kita menggunakan rumus sum, sum, kemudian kita ambil, kita harusnya select, atau kita menggunakan filter. Rentangnya kita ambil dari sini tadi, betul. Kemudian ini kita pakai dari sini. Kemudian ketentuannya, ketentuan 1 adalah ini sama dengan ini, enter. Oke. Kita coba ya. Sama dengan ini dikali 2. 246. Seharusnya ini, sebentar ya, kita coba cek lagi. Apa permasalahannya? Rentangnya, ketentuannya, rentang yang kita mau ambil adalah, oke, baik. Rentannya harusnya di C. Oke, seperti ini. Oke, sudah berhasil rumusannya. Ini kita ambil rumusannya. Ctrl X, enter.
Kemudian kita pastekan ke sini. Rumusannya adalah kita menggunakan sum, kemudian kita pakai rumusan filter, kita ambil out-nya, kita ambil data yang mau kita ambil di C berdasarkan kalau apa yang ada di B sini, dia sama dengan yang ada di database. Kita buktikan kalau ada angka lain ya. Kita buktikan kalau ada angka lain. Kita buat seperti ini dulu. Kita buat rumusan seperti ini. Oke, dia nilainya 0. Di sini kita buat 2, 3, 1. Tidak ada. 2, 3, 1. Kita isi di sini adalah 6. Oke. Berhasil ya. Di sini out-nya 6. In-nya 6. Oh, maaf, bukan in, tapi ini jumlah. Jumlah sekarang adalah 6. Dia tidak menambahkan yang ada pada produk pertama atau 1, 2, 3. Baik teman-teman, kita pelan-pelan saja di sini. Kalau masih bingung, bisa di stop dulu video ini, diulang-ulang lagi. Jadi kita menggunakan rumus filter ya, bukan menggunakan rumus VLOOKUP. Kita menggunakan rumus filter. Oke. Sini sudah berhasil. Sekarang kalau kita kopikan lagi rumusnya ke bawah, kemudian ada angka berikutnya 420, dia akan NA. Bagaimana cara membersihkannya atau membenahinya? Kita gunakan rumus if. Oke. Kita gunakan rumus if else. Oke, seperti ini. Kemudian di paling akhir kita tambahkan angka 0. Kita lihat dulu rumusnya. Ketentuan nilai ketentuan. Oke. Di sini. Coba kita rubah. Oh, maaf. Bukan if s, tapi if NA. Oke. If NA, bukan if s ya. IFS, tapi if NA. Oke. Berhasil. Kita kopikan lagi ke atas. Oke, seperti ini. Nilainya sudah sesuai. Kemudian kita akan buat lagi hal yang sama. Di in-nya. Cukup kita drag seperti ini. Nilainya 0. Ini kita samakan dengan, kita copy saja ya. Kita copy saja. Kalau kita drag, nilainya akan berubah. Ctrl V seperti ini. Oke, seperti ini. Kemudian kita buktikan lagi. Kalau yang di in 1, 2, 3. Oke, kita tambahkan lagi di sini, sisipkan di sebelah kiri ya, lupa tadi. Jumlah. Kemudian sepertinya kita tidak butuh ya, total, bayar, kembalian, karena kan ini kita beli barang ya. Kita hapus saja kalau gitu. Kita hapus saja. Jumlahnya di sini 3. Masih 5. Kenapa? Karena di sini masih out. Di sini kita tambahkan in. Kita tambahkan in. Oke. In. Kita enter. Oke. Hasilnya 3. Hasilnya 3. Oke, teman-teman ya. Kita ulangi lagi. Kita pelan-pelan lagi dari sini. Kita lihat di sini ada jumlah 5. Rumusannya seperti ini. In.
If and a, sum. If and a ini kalau kita baca, jika ada error, kita lihat dulu nilai apa yang akan error. Sum menjumlahkan hasil dari kita filtering data dari barang yang ada di table in pada kolom C. Pada kolom C. Kalau C berarti kolom C keseluruhan. Kolom C keseluruhan. Kita akan ambil yang ada di kolom C keseluruhan. Jika pada table in kolom B keseluruhan, dia ada nilai yang sama dengan yang ada pada table database dengan ketentuan A2, kolom A2. Kalau sama, berarti dia tidak error. Kalau tidak error, dia akan menghasilkan penjumlahan dari keseluruhan yang didapatkan pada table in. Jika tidak ada, maka error. Jika error, maka akan menghasilkan nilai 0. Seperti itu. Oke, teman-teman sampai di sini paham ya? Kalau sudah seperti ini, kita tinggal kembali ke aplikasi kita. Kemudian pada kolom ya, kita pilih yang regenerate structure. Pertama di sini kita regenerate structure yang database dulu dan out beserta in. Karena tadi kita ada perubahan pada kolom yang ada di in. Kita hilangkan 3 itemnya. Kemudian pada table out kita menambahkan jumlahnya. Seperti itu. Oke, kita tunggu. Oke, di sini berhasil. Kemudian apa perubahan yang kita dapatkan? Kita coba lihat di sini. Pada out, kita lihat rumusan. Di auto compute-nya ada rumusan seperti ini. If and a, sum, seperti ini ya. Oke, jadi kalau sudah seperti ini, sudah otomatis. Teman-teman tidak perlu lagi bingung untuk menambahkan lagi rumusan-rumusannya. Seperti ini ya, teman-teman ya. Ingat, kalau sudah sampai di sini terus bingung, jadi teman-teman jangan skip video ini. Ini ada pada video sebelumnya. Maksudnya waktunya di waktu sebelumnya. Oke, teman-teman ya. Sampai di sini. Kemudian kita lihat lagi tadi tabel database. Nilainya juga sudah muncul di sini ya. Nilainya sudah muncul, jumlahnya 2, out-nya 5, in-nya 3. Oke, seperti ini ya. Kalau kita tambahkan database-nya. Oke, harga beli, harga jual. Baik, di sini agak lucu. Kenapa nama produk? Oh, baik. Editable nama produknya tidak ini. Harusnya kita editable juga. Boleh diedit. Oke, teman-teman ya. Kemudian kita akan membuat rumusan pada harga beli, harga jual. Harga beli, harga jual. Oke. Di sini kita bisa membuat rumusan. Oke, kita buat simpelnya begini. Saya ingin harga jual adalah 30% dari harga beli. Keuntungan adalah 30% atau 20% saja, 20% dari harga jual. Seperti itu ya. Kita buat hal sesimpel itu aja ya. Oke, seperti ini. Kita buat formula. Di harga jual kita buat formula. Jadi ini sudah otomatis, tidak bisa diedit. Seperti ini.
Kemudian kita kasih harga beli ditambah harga beli lagi dikali 30. Kita kan mau ngambil 30% ya. 30 dibagi 100. Oke, seperti ini. 30% berarti 0, kita buatnya begini aja. Biar tidak salah. Kita buat kurung dulu. Kurung buka, kurung tutup. Kalau istilah matematikanya, mana yang ada di dalam kurung itu akan dieksekusi terlebih dahulu, baru yang di luar kurung. Oke, seperti ini. Save. Oke, dia akan nanti muncul ketika sudah ada nilai harga jualnya. Kemudian keuntungan saya akan ambil dari rumus kolom, kemudian harga jual. Tadi kan kita sepakati harga jual, kemudian kita ambil 20% saja. Berarti tidak perlu menambahkan tambah harga jual lagi. Kita cukup harga jual dikali oke, buka kurung, tutup kurung, kita isi dengan 20 dibagi 100 atau 20%. Seperti itu. Oke, berhasil. Kita save. Kemudian kita akan save lagi. Oke, di sini kita hapus dulu semuanya. Di sini juga kita hapus dulu semuanya. Tenang, jangan takut. Rumusan yang tadi sudah masuk di aplikasi kita. Jadi tidak ada masalah lagi. In-nya juga kita hapus. Seperti ini ya. Oke. Kita coba dari awal. Nama produknya kita buat jus alpukat. Oke. Harga belinya kita beli dari konsumen atau dari produsen adalah 2 atau 10.000. Oke. Harga jualnya 13.000, keuntungannya 2.600. Saya sudah sesuai ya. Saya rasa sudah sesuai. Kita save. Kita lihat di database. Oke. Sesuai ya. Ciko 2. Tapi gini, kita pengennya bahwa jika ada produk, pengennya dia nomor urutnya dari paling pertama, dari 1 sampai berikutnya. Ini kan 2 nih. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita kembali ke aplikasi, kemudian di ID database kita buat rumusan seperti ini. Row number kita kasih min 1. Cukup seperti ini. Kita save lagi. Kemudian ini kita hapus. Kita save.
Sudah terhapus ya, teman-teman ya. Oh, kenapa ini tidak terhapus? Harusnya ini terhapus. Oke, kita hapus. Oke, teman-teman, kita coba lagi. Kita coba lagi, kita trial and error saja. Ini kita lakukan agar teman-teman yang baru menggunakan aplikasi AppSheet untuk membuat aplikasi untuk memudahkan kesehariannya biar bisa mengikuti. Coba lagi, jus alpukat. Harga belinya 10.000. 13.000, kita save. Kemudian kita lihat di database-nya. Sudah sesuai. Baik, teman-teman. Di sini Ciko_1. Oke ya. Seperti itu. Harganya juga sudah sesuai. Jumlahnya sudah 0 ya. Jumlahnya 0. Out-nya juga 0. In-nya juga 0. Kalau kita buka di sini, sudah sesuai, jumlahnya 0, out-nya 0, in-nya 0. Oke, ini juga kita bisa lakukan buat teman-teman yang saat ini lagi berjualan. Kita bisa tahu nih, produk kita yang terlaris apa dengan melihat jumlah barang keluarnya. Jumlah barang keluarnya kalau sudah ribuan berarti ini barang laris nih. Kita bisa jadi acuan, ini yang kita perbanyak, atau kita mau buka toko baru lagi dengan jualan yang sama, berarti yang kita banyakin adalah produk ini. Seperti itu. Oke ya, cocok ya. Kemudian kita masih belum beranjak ke in dan out nih. Sementara kita buat database-nya, karena inti dari inventory ataupun inti dari aplikasi penjualan adalah di database-nya nantinya. Di database barangnya. Oke. Kita pelan-pelan saja, teman-teman. Oke, sampai di sini jika ada pertanyaan, tapi jangan bertanya mau minta rumusnya. Rumusnya lihat di YouTube saja, teman-teman ya. Oke, saya tidak akan memberikan rumus ini di kolom komentar ataupun di deskripsi. Saya yakin teman-teman bisa mengikuti pada pada video ini karena saya sudah membuat pelan step by step-nya. Kemudian kita akan buat jika jumlahnya ini 0 atau dia nilainya kurang dari 3, kemudian 0, kita akan buat warning. Itu nanti di akhir. Agar kita tahu bahwa barang ini tinggal sekian jumlahnya, agar teman-teman bisa persiapan untuk belanja lagi. Nanti bagaimana caranya? Saksikan, tunggu saja sampai akhir video, karena masih panjang videonya kali ini. Kita akan buat dulu di in dan out-nya. In dan out-nya, karena di sini belum ada, kita tambahkan lagi nih. Kita tambahkan di UX-nya. Kita tambahkan in, dan tambahkan out. Kita tambahkan in dan tambahkan out. In, out. Baik. Ini kita tetap tabel saja. Jadi saya tidak akan mempercantik aplikasi ini. Saya akan hanya membuat logikanya saja, logika pembuatan aplikasinya. Nanti teman-teman bisa kembangkan lagi dengan seinteraktif teman-teman sekalian. Mungkin ada juga teman-teman yang sempat bertanya, kenapa belum membuat aplikasi lagi atau membuat video lagi? Nah, jawabannya adalah saya lagi sedikit sibuk di kantor ya. Jadi, mungkin saya akan mulai rutin lagi, tapi pelan-pelan. Agar teman-teman yang butuh langkah-langkah untuk membuat aplikasi menggunakan AppSheet, biar bisa ada progres perkembangannya. Oke, di sini sudah ada out, sudah ada in. Tapi masih polosan ya, karena kita belum atur. Jadi kita akan buat
sama seperti membuat database. Kita atur, yang pertama adalah kita atur pada kolom per kolom pada table in dan out-nya. In. Oke, di sini ada total, ada bayar, ada kembalian. Kita tidak butuh ya, tadi kita sudah setting. Jadi, apa yang kita lakukan? Kita cukup regenerate structure. Regenerate structure, dia akan otomatis mengupdate sesuai yang ada di table ini. Di table ini. Oke, dia akan menyesuaikan dengan yang ada di table ini. Oke, ada 3 saja. Oke, benar ya, cuma 3 saja. ID in-nya kita buat seperti ini. Oke, unique ID. Tapi saya pengen juga tuh buat seperti yang tadi kan. Kita buat urutannya saja ya. Kita buat, selain kita menggunakan concat, kita bisa otomatis menggunakan seperti ini nih. Titik 2, tanda petik 2, kemudian kita tulis in, katakanlah kita membuat in ya, underscore atau garis datar, dan kolom row-nya min 1. Min 1. Ini juga sama. Ini bisa mewakili concat pada rumus DB. Jadi saya akan buat beberapa rumusan. Jadi teman-teman juga bisa tahu ternyata kita tidak perlu menggunakan satu rumus untuk membuat hal yang sama. Seperti itu ya. Cukup di sini kita save. Kita save dulu. Kemudian kita buat ID database-nya teks. ID database-nya ini bukan teks, melainkan kita menggunakan ref. Kita klik dulu edit-nya. Kemudian kita ambil ref. Oke, seperti ref. Kemudian kita ambil dari database. Ini kita buat auto saja. Oke, berhasil ya. Berhasil. Oke, sudah. Sudah berhasil. Dan kita coba dulu yang in-nya. Sekarang kita coba dulu in-nya. Kita coba dulu yang in-nya. Kita buat satu lagi di database barang. Jangan hanya jus alpukat ya. Kita buat lagi beberapa jus-jus yang lain. Kita ke database. Kemudian kita tambahkan lagi. Di sini yang mau kita tambahkan adalah jus alpukat. Maaf, jus alpukat tadi sudah, sekarang jus jeruk. Jeruk harga belinya katakanlah 5.000. Harga jualnya seperti ini. Save, tambahkan lagi. Harga jualnya, nama produknya. Nama produknya kita mau menambahkan nama produk jus mangga. Katakanlah 8.000. Sudah ya, seperti ini. In ID database, in. Baik, di sini ada yang lucu ya. In 21. Harusnya dia in 21. 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
1 karena ini masih belum ada. Oke, nanti kita pastikan lagi. Kita cek nanti. Tapi nah apa, sementara kita buat seperti ini. Jus alpukat, jus jeruk, jus mangga. Oke. Seperti ini coba. Jumlahnya 5. Kita bisa lihat di sini ya. Ininya 5. Database. Oke, belum masuk nih. Kenapa nih jumlahnya belum masuk? Jumlahnya belum masuk. Kita cek lagi. Di sini sudah sesuai. Ciko underscore 1 jumlahnya 5. Kita cek lagi. Oke, di sini out in. Oke, baik. Maaf teman-teman ya. Ternyata saya salah rumusan. Harusnya adalah plus. Harusnya adalah E2 dikurang D2. Seperti itu. Harusnya begini. Oke. Tapi ini pun ada yang aneh karena dia belum berhasil mencari. Kita coba cek. Ya teman-teman ya. Kita cek sama-sama. Tadi kita menambahkan di Ciko 1. Ciko 1 seharusnya nambah di sini ya. In-nya ya. In C1 CC. Oke, kita coba cek. Sudah betul ini. CC. Kita ambil berdasarkan BB. Yang sama dengan A2. Di sini A2. Jika error 0, kita cek kenapa. Harusnya tidak salah. Oke, seharusnya tidak salah. Kita coba cek di sini. Oke. Di sini masih tetap 0. Nilainya masih tetap 0. Kita cek lagi. Jadi teman-teman ya, kalau membuat aplikasi seperti ini, kadang ada error-error yang sebenarnya kalau kita logikakan seharusnya sudah betul. Tapi di sini masalah ya. Sini kita jumlahkan, filter kita filter datanya. Coba ini kita hapus dulu. Kemudian kita ambil dari sini. Ketentuannya adalah, maaf, ini kita ganti dulu. B sama dengan A2. VLOOKUP, kata kuncinya, kemudian rentangnya, kemudian 2, 0. Oke. Seharusnya ini pun jadinya salah rumusnya. Oke ya. Sepakat ya, ini salah juga. D2. Oke, harusnya gini ya. Harusnya gini. Nah, sebelumnya tuh kan kita sudah berhasil ya. Kita sudah berhasil menggunakan
filter. Kita gunakan filter dulu. Rentangnya, rentang yang mau kita ambil. Berarti kita ke sini. Ini ketentuannya adalah sama dengan ini, enter. Sudah betul ya harusnya. Kemudian kita tambahkan sum. Nah, ternyata penggunaan rumus sum-nya di sini yang membuat ini bermasalah. Kita cek dulu. Kalau tanpa menggunakan sum, dia berhasil 5. Kita coba lagi ya. Kalau ada hal yang sama. Di sini 5 juga. Di sini jadinya gagal. Kalau kita tambahkan sum di sini, nah ini agak aneh ya. Seharusnya kalau sebelumnya sudah berhasil, sekarang tidak berhasil. Ketentuannya adalah ini, atau kita tambah lagi, sama dengan lagi. Tambah salah ya, kalau seperti ini. Tapi kalau begini nilainya adalah 0. Oke, baik. Kalau secara rumusan harusnya sudah sesuai. Saya yakin sudah sesuai. Kita coba deh. Kita cek pada aplikasi kita yang lain yang sudah pernah saya buat dan menggunakan rumusan yang sama ya. Kita coba cari.
Kita pada app sheet ya. Sheet. Coba lihat dulu. Kita rubah lagi nih. 1, 2, 3. Pada in juga kita rubah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Masih tetap 0. Oke. Di sini benar. Oke. Di sini sepertinya ya. Oke, baik. Oke. Kita cek dulu di YouTube-nya. Oh, baik, teman-teman. Ada yang kita salah di sini. Oke. Kita membuat aplikasi memang kadang-kadang sedikit keliru. Jumlah kita harusnya masukkan dia berupa numbers. Number. Oke. Kemudian tadi ada juga yang salah di database. Kalau teman-teman ikuti dari awal, pada rumusan jumlah kita akan rubah di autonya RC2, kita Ctrl X ke sini. Kemudian kita min. Oke. Rumusnya kita rubahnya seperti ini. Kemudian pada rumus ini database sudah betul. Baik, teman-teman sekalian ya. Ternyata kelirunya sederhana sebenarnya. Cuman kita harus pelan-pelan untuk ngeceknya ya, teman-teman ya. Oke. Ctrl C. Ctrl V. Tetap sama, 10 jumlahnya. 10. Oke. E, D. Oke. Kita coba lagi. Coba lagi ya, teman-teman ya. Database. Yang ini kita hapus. Ini kita hapus juga. Kita tambahkan lagi. Nah, produk kita buat jus mangga. Jumlah beli, harga beli maksudnya 8.000. Harga jual sekian. Kita lihat rumusannya. Oke, sudah betul.
E2, E3. Oke, jusnya urutannya sudah betul. Baik, kita pelan-pelan lagi. Yang sudah betul, sudah berhasil adalah kita menjawab yang ini. Kalau harga beli berubah, harga jual otomatis berubah. Sudah, kita sudah berhasil membuatnya. Yang kedua, jumlah otomatis pun sudah berhasil. Sekarang kita ke out. In-nya sudah oke, in-nya sudah selesai. Kemudian kita ke out lagi. ID transaksi, saya pingin ID out-nya adalah unik saja, bebas. ID table-nya kita sama seperti yang in tadi, kita ganti dengan ref. Kemudian kita ambil dari database, kita pilih auto. Pastikan is a part-nya tidak dicentang. Tidak dicentang. Oke, seperti ini. Berhasil. Kemudian jumlah ini kita ganti, jangan lupa kayak tadi ya. Jumlahnya kita ganti dengan numbers. Harga kita baik. Ini akan agak tricky, teman-teman ya. Kita ganti ke price dulu. Rumusnya adalah kita buat formula aja ya. Kita buat formula saja ya. Kita buat formula. Kita gini nih. Caranya adalah kita ambil dari ID database. Kemudian kita ambil dari harga jual. Pasti ya teman-teman akan bingung. Oke, di sini harga ID database harga jual. Oke, baik. Seharusnya ini sudah berhasil. Kita cek kenapa tidak berhasil ya. Nanti kita cek. Kita save terlebih dahulu. Ini formula. Sebelumnya ini apa? Text atau number? Totalnya kita jadi price. Ini rumusannya kita gunakan. Kita ambil jumlah keluarnya tadi dikali kita klik dulu, kita kali dengan harga. Tadi yang di harga ini kita abaikan dulu ya teman-teman ya. Kemudian bayarnya di sini kita menggunakan price lagi. Kembalian kita menggunakan price juga. Masing-masing kita buat dengan RP. Oke, kita nanti dulu sudah kita bikinnya. Kenapa? Karena kalau saat kita save, ini masing-masing tipe ini kita baru menggunakan price. Nanti dia akan secara default menampilkan settingannya dia secara default. Jadi kita save dulu. Setelah save baru kita rubah lagi. Tadi ada rumus yang salah ya di harga. Cuman itu saya yakin karena sebelumnya dia adalah teks. Nah, sekarang sudah menggunakan price harusnya sudah bisa. Kita lihat lagi. Di sini tidak ada yang error ya. Di sini berhasil. Di sini good. Kita lihat tampilannya. Apakah error atau tidak? Oke, tidak masalah. Kita pastikan lagi satu-satu. Harganya tadi, oke, seperti yang saya bilang, ada desimalnya. Kita hilangkan dulu desimalnya.
kasir kita nanti tidak bingung. Tapi sekali lagi teman-teman, ini belum bisa kita gunakan karena penjualannya kalau kita satu-satu agak repot ya. Mungkin nanti kita tambahkan, teman-teman bisa gabungkan dengan transaksi. Seperti itu, teman-teman ya. Kemudian di sini totalnya kita gunakan RP juga. Kembalian oke, semua sudah kita rubah. Rumusannya, bayar ini tidak perlu kita buatkan rumusan karena ini adalah jumlah yang akan orang bayar kepada kita. Kembalian adalah gampang ya. Kembalian adalah jumlah total dikurang atau bayar dikurang total. Bayar dikurang total. Save. Seperti ini, teman-teman. Kita save lagi. Kita coba lagi ya teman-teman ya. Teman-teman yang masih bingung sampai saat ini bisa pelan-pelan saja mengikutinya. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Insya Allah sesempat mungkin akan saya jawab. Kita buat in-nya tadi sudah berhasil ya. Oke, in tadi ada satu permasalahan yang kita belum selesaikan. In, seharusnya dia 1 bukan 21. Nanti kita buat ya. Seperti ini. Ini sudah betul. Di sini Ciko 1 ya. Kita coba out-nya dulu deh. Sama ini. Ada satu yang secara otomatis saat kita ada new product. Oke, kalau dia menggunakan unique, dia akan seperti ini ya teman-teman ya. Ngacak, ID-nya akan ngacak. Jika kita ada produk baru, kita cukup pilih yang new saja nih, atau tambah item. Contoh, sebelumnya kita belum memiliki jus nangka. Oke, jus nangka harganya adalah katakanlah 4.000. Oke, harga jualnya 5.200. Seperti ini teman-teman ya. Jus nangka. Nanti dia akan otomatis save pada database barang kita. Jumlahnya 3. Harganya otomatis ya, 15.600. Oh, di sini ada satu yang keliru nih. Harus kita benahi ya nanti ya. Jumlah uang kita adalah 20.000. Kembalinya 4.400 rupiah, bukan dolar. Oke, bukan dolar. Kita save saja. Kita lihat lagi di aplikasi kita. Benar ya di sini outputnya min 3. Oke, min 3. Nah, nanti kita bisa bikin foreign key di sini. Oke, ini kita tambahkan lagi. Let's say nanti kalau misalkan kita nggak boleh nih, ada yang di bawah min 3 nih. Seharusnya ada dong, sebelum kita membuat barang keluar, harusnya ada barang masuk dulu. Jadi kita tambahkan barang masuk dulu. Oke, seperti itu. Nanti kita buat filternya. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Oke, seperti itu. Teman-teman ya. Jadi, kita langsung buat saja di sini, di out.
kembalian tadi ada yang belum betul. RP. Oke, sudah. RP. Dan kita langsung setting ya. Kita langsung setting ya teman-teman ya. Di sini kalau bayarnya, pertama kita setting adalah valid if-nya. Valid if-nya ini kalau di valid if maka sudah ada penambahan jika. Nah, jika kolom kita buat kolom total tadi. Baik, total lebih besar gini, lebih besar dari this. Oh maaf, bukan this user. This. Oke, seperti ini ya. Jika harga total tadi lebih besar daripada ini, maka dia tidak akan bisa di save. Kemudian kita akan kasih value-nya nih. Kalau dia lebih besar, nilai total itu lebih besar, maka nilai uang Anda kurang. Seperti itu. Save. Ini akan muncul seperti ini. Oke. Kita biar mempercepat waktu, mempersingkat waktu, kita langsung saja ke berikutnya. Jumlah. Oke. Jumlah ini kita bisa membuat filternya seperti ini. Dia akan valid jika kita bisa lihat dari sini ya, atau karena kita sudah tahu nilainya adalah DB maaf ya, DB titik, kemudian namanya adalah jumlah. Oke. DB jumlah lebih kecil dari this. Oke, seperti ini. Baik. Di sini pun kita harus cek dulu nih berdasarkan apa tadi kita ngeceknya. Oke. Jadi kita mungkin ID DB Oke, harusnya berhasil. ID DB jumlah lebih kecil dari this. Nah, bacanya adalah ID DB kan kita sudah mereferensikan kan? Kita sudah mereferensi dari table database, kemudian kita ngambil jumlahnya. Nilai jumlah ini, kalau nilai jumlah dia lebih kecil daripada yang kita masukkan di kolom jumlah ini, atau lebih besar, nilainya lebih besar daripada yang ada di kolom jumlah, maka dia tidak bisa terinput. Save. Errornya adalah stok barang tidak memadai. Seperti itu. Kita save.
Begini ya, kita coba sederhana-sederhana saja. Kemudian kita mau buat lagi. Oke, kita coba dulu deh. Kita save. Kita buatnya bertahap ya. Kita buatnya bertahap. Ini tadi. Ah, ini lucu juga nih. Kita benahi dulu yang ini deh. Kita benahi dulu yang ini. Ini seharusnya bukan 31 ya. Harusnya cuman 2 berarti. Harusnya 2. 3 dikurang 1. And kita pakai seperti ini. Oke, kita baca dulu. The concat kepada al value of column row dikurang 1. Oke. Row dikurang 1.